Cuma nanti Qur'annya aja yang dilihat. Intinya kan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi untuk pertemuan hari ini Pak ya, berdasarkan ayat suci Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran. Jadi kita ini kalau sholat ada hubungannya dengan Quran, maka tujuan kita membaca Al-Quran ini makin jelas. Berarti bukan hanya untuk memperbaiki makhraj tajwid, tapi juga bagaimana hubungan dengan sholat tadi menjadi betul. Sholat kita menjadi betul ya, karena kita membawa Al-Quran. Jadi sini di dalam ayat suci Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran. Makna tadabbur itu sendiri merenungkan ya. Ada di dalam kitab I'anatul Talibin, ta'ammul ma'ani, artinya kita ini meneliti ya. Kalau bahasa yang lain itu melihat ya. Kalau meneliti ini lebih mendasar dia kepada memperhatikan. Nah, ya Pak ya. Jadi sholat kita ini ingin juga ke arah memperhatikan Al-Quran. Jangan sampai makhraj dan tajwid tadi hanya sekedar latihan, tapi juga sampai ke tahapan mentadabburi. Ini hubungannya. Makanya penting kita mempelajari Al-Quran ini. Salah satunya setelah kita pelajari makhraj tajwid, kita tadabburi. Kemudian kalau hubungan dengan sholat tadi, zikir adalah wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, dan kalian sebutlah nama Allah dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Tabattal di sini beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalau bahasa yang lain itu mengosongkan diri kita dari hal keduniaan menuju hal akhirat ya. Kalau bahasa yang lain lagi, tabattul itu membujang. Jadi saking dia sibuk ibadah nggak mau nikah. Tapi ada juga di zaman ini kita membujang juga Pak, walaupun udah nikah. Contohnya istri nggak perhatikan suaminya. Pulang-pulang lah, pergi-pergilah, mau sakit-sakit lah ya kan, haus ambil sendiri, makan ambil sendiri, sampai-sampai kita kejadian suaminya tinggal di gudang. Semakin tua suaminya semakin jauh tinggalnya di belakang. Jadi itu nggak boleh. Jadi membujang secara hakikat nggak boleh, apalagi yang sudah nikah seperti membujang gara-gara kelakuan istri kita. Kayaknya ini penting Pak ya. Jadi target kita ke depannya adalah bagaimana juga mentadabbur. Jadi ayat-ayat ini usahakan Bapak juga sekali waktu membaca terjemahannya. Memang asli dari tadabbur itu sendiri adalah mempelajari. Afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak mempelajari Al-Quran. Kalau sudah mempelajari, dia bisa memaknai. Tidak akan mungkin orang yang bisa memaknai itu orang yang tidak belajar. Kalau dia seandainya tidak mempelajari langsung memaknai, mungkin maknanya kemana-mana lari. Nah, penting nanti ke depannya kalau Bapak misalnya ada kesempatan, nggak apa-apa lah untuk referensi, ada ceramah-ceramah ustadz, ada buku-buku seperti ini untuk melatih kita ke arah makna tadi. Tapi aslinya tetap kita belajar. Kalau ada pelajaran tafsir ya kan, apalagi jumpa langsung kepada gurunya, kita langsung enak memaknai Al-Quran tadi melalui tafsir tadi. Jadi jelas arahnya. Contoh di dalam masalah basmalah saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka pengasihnya Allah itu seluruh makhluk Allah kasih. Tidak terkecuali orang yang bermaksiat pun dikasih makan, minum. Tapi Ar-Rahimnya Allah adalah sifat yang mana Allah berikan ini kepada orang khusus, yaitu orang yang hanya dimasukkan ke dalam surga. Jadi Ar-Rahimnya Allah dikhususkan bagi orang yang dimasukkan ke dalam surga. Ini kapan kita bisa merasakan baca basmalah seperti itu? Ternyata ketika orang itu sudah memaknai.
Contoh kalau tabatul di dalam zikir yang paling mudah, subhanallah, ya kan, dalam sholat subhanallah wa bihamdi, kan, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha agung, kemudian pujian ke atasnya. Artinya di sini dengan pujiannya. Jadi di sini adalah ketika kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah itu, subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung, sifat Allah tidak pernah tidur, tidak pernah kantuk. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah kantuk, dapatkan rasa kantuk, dan juga tidak pernah tidur. Jadi kalau dapat sifat ini, dua-dua ini Pak, di dalam sholat kita, ya kan, bisa tabatul, tekun di dalam zikir tadi subhana rabbiyal azim ketika rukuk itu, pasti mantap sholatnya, khusyuk dia. Nah, jadi syarat khusyuk ini ada hubungannya dengan membaca dengan benar dan juga mentadaburi atau dalam zikirnya tabatul. Nah, itulah adabnya Pak ya. Mudah-mudahan sedikit adab ini bisa menyemangati kita supaya semakin hari sholat kita semakin bagus dengan Al-Quran yang benar tadi. Nah, sekarang saya baca Al-Fatihah, setelah itu baru dilanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba atto. Atto. Nah, ketika atto itu atnya itu terdengar Pak ya. Bunyinya bukan at seperti ta biasa, bukan, tapi at. At. Ah, itu dia. Atto. Ah, itu dia. Coba atto. Atto. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Penjelasan saya yang ain ini juga perlu saya ulang. Ain ini adalah tengah tenggorokan. Jadi japun kita ini bergerak ya, kalau sudah ke arah sana ya, artinya penempatannya tepat itu sudah ke arah jakun. Jadi kita cukup memperhatikan gerakan itu saja. Sudah terasa di tengah tenggorokan itu sudah cukup. Coba Pak. Nah, ketika dia dimatikan, itulah yang sesungguhnya ain tadi, artinya sudah kena, sudah. Coba jadi faktor hidung, faktor rongga mulut itu hanya mensifati apa yang ada di dalam huruf tersebut. Contoh, ain ketika fathah berarti bagaimana sifat huruf ain tadi benar, fathah tadi harokat membuka mulut, itulah yang kita tunaikan. Jadi coba Nah, kalau dia kasroh berarti pecah, bibir agak melebar. Jadi latihan kita hanya sampai di situ. Kemudian tadi ketika dia ada huruf berharokat dhammah, maka kita tunaikan dengan cara mulut dimonyongkan sedikit. Nah, jadi fokusnya hanya ke huruf-huruf itu berdasarkan harokat,
kalau berdasarkan ainnya tidak mempengaruhi. Nah, itu harus Bapak ingat. Jangan sampai mengucapkan u terpaksa ainnya nggak perlu. Cukup kena bibir yang dimonyongkan. Rahang ini buka. Kasroh berarti bibir yang dilebarkan sedikit. Jadi nggak perlu kita memberatkan diri ke arah huruf tadi karena harokat, tapi huruf tadi dia berdasarkan harokat, bukan harus membentuk seperti u juga. Nah, inilah yang terjadi pada saat ini seperti ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdo dibuatnya waladdo, bibir dimonyongkan, padahal dha itu sendiri enggak perlu bibir. Dha itu seperti yang saya terangkan kemarin adalah latihan kita dengan samping lidah mulai kanan kiri. Nah, kalau ulama katakan yang kiri yang mudah, maka samping lidah kenakan kegerahan 3 yang besar. Walau jadi bibir nggak perlu dimonyongkan lagi. Nah, sama seperti ain ini, tidak perlu Bapak buat dipaksa seperti o juga atau a juga, nggak perlu. Dia hanya menugaskan, arti kita tugaskan dia hanya untuk satu hal, yaitu dia kena di sini tengah. Udah kena itu, yang penting rahang juga sudah selesai. Nah, coba sekali lagi, alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Tajamkan lagi shadnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini dotnya masih ke arah dal kan? Terasa nggak Pak? Nah, coba latihan seperti cara Ahnaf, orang-orang mazhab Abu Hanifah itu, walaupun nggak tebal tapi dapat. Coba latihan seperti itu. Coba sekali lagi. Allah, Alzi, Al-nya pertama itu sama seperti lepasnya, ataupun lepasnya sama seperti yang pertama. Jadi bunyinya sama coba ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lidah tuh tak mau udah ke pinggir. Kemarin berhasil. Tapi terlalu mirip orang Pakistan. Enggak apa-apa, daripada enggak. Itu udah bagus itu Pak. Makanya saya ganti lagi biar enggak Kalau saya pribadi enggak apa-apa. Iya. Bagus kok. Kalau mampu ya seperti yang saya ikutin dari Ummul Qura ya. Dari Mekah sendiri ya, guru-guru saya seperti itu, lebih tebal. Cuma kalau nggak mampu ya dari Pakistan pun guru saya juga. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masih dal. Iyalah walau, ketika walau dia bagus, walau tuh nggak ada bunyi tuh, dia bunyinya walau jadi dari situ lagi walau berarti nggak berpindah lidahnya, masih di situ dia, keluarnya di situ lagi, walaupun dia bunyinya seperti mana tebal, tapi dia tetap dari awal itu di situ, karena dia masih tasydid ini kan nempel. Jadi di mana kena di situlah keluar lagi. Jangan kenanya di situ, geser pula kita. Iya, geser kita. Pindah ke keluar. Itu terjadi kenapa? Karena kita tidak mempertahankan posisinya. Coba dipertahankan juga. O-nya juga tebal tuh, isti'la. Bagaimana lidah diangkat.
Gha. 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 Ri. Ri. Jangan ada bunyi itu lagi. Gha. Ri. Ri. Ru. 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 Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini lebih aman, gak fatal, lebih bagus. Itu aja lah dulu untuk mempertahankan ya Pak. Jangan pindah ke yang lebih tebal nanti dulu. Ini udah terbiasa baru. Karena yang ditakutkan ujung lidah itu kena ke gusi. Daging yang ada di belakang gigi kita, gusi dalam ya, gusi depan ini, potnya gigi. Kalau udah kena ke situ udah beda suaranya. Coba Pak Joko lagi. Huruf ro. Ar. Iya selalu ar. Arro itu. Arro. 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 Arri. Arri. Arnya itu ar. Arri. Arri. Arru. Arru. Nah, gitu. Arro. Itu ya. Iya. Atto. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba waladdo. Waladdo. Beda. Waladdo. Alzi. 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 Alzu. Alzu. Waladdallin. Bacaan Pak Joko lumayan luar biasa. Tinggal latihan untuk menenangkan. Jadi ulama-ulama yang baca Quran itu kan terlihat tenang kan? Karena apa? Dia sudah terlatih lidahnya sehingga dia membaca itu tidak terlalu dipaksakan atau ditekan sekali. Nah, menenangkan itu tuh caranya memang harus rutin baca Quran. Jadi baca Quran dengan gaya yang tadi itu, latihan seperti latihan tadi, dibawakan ke yang asli. Nanti kita coba. Apalagi lanjutan kemarin sampai mana Pak ya? Saya nggak ingat. Hah? Innallaha la yastahi ini lagi enggak? Masih halaman belum pindah masih. Ya ayyuhan nas ini lagi enggak? Jangan-jangan. Surat ke ayat ke. Yang mana? Ya ayyuhal ladzina ini. Oh jauh kali masih sini udah datang. Masih. Oh, enggak udah ke sebelah. Udah ke sebelah. Waktu antum tak datang. Oh. Ya udah balik aja balik. Ah, ya ayyuhan nas aja lah coba. Ya ayyuhan nas itu ayat ke 21 Al-Baqarah. 1. Ya. Oh, Ya, saya mulai dulu Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa'a.
stop dulu. Sya-nya itu keluarin Pak, coba asya. Asya. Jadi shin ini geraham kita kanan dan kiri dirapatkan atau salah satu. Kemudian lidah kita siap-siap sudah mendekati tengah langit-langit. Jadi lidah tengah ini ke langit-langit dengan cara memutarkan udara di atas lidah sehingga keluarlah sedikit udara dari mulut kita. Jadi suaranya seperti ini. Sya, shi, shu, seperti itu. Sya. Jadi jangan lempang sekali, jangan sya, shi, shu, kurang tahan jangan. Dia agak tertahan sedikit udara yang di dalam diputarkan di atas lidah. Sya, shi, shu, seperti itu. Sya, shi, shu. Nah, sekarang praktek. Cara prakteknya dari firasya nggak apa? Firasya was-samaa'a binaa'a. Jadi ini panjangnya nih, perhatikan Pak, ada bendera-bendera nih, 4 ketuk atau 5. Sama sebina 4 ketuk atau 5 nih. Was-sama ini satu kalimat, bina ini satu kalimat di dalam satu kalimat. Nah, jadi tetap panjang. Firasyaw. Fira 2 ketuk, fira 1 2. Firasyaw. Ini juga tanwin ketemu waw 2 ketuk. Firasyaw was-samaa'a binaa'a. Firasyaw was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minasy syamarat. Stop dulu. Yang perlu diperhatikan lagi, nun mati ketemu zal ya. Ini ya harus diperjelas ya. Nun mati ketemu za ini bahwasanya kita sudah mempersiapkan diri untuk ke arah huruf za itu sendiri. Jadi nunnya itu dibaca tidak terlalu jelas. Itulah yang dikatakan ikhfa, samar. Wa seperti itu. Sama seperti sama. Cuma ini ketika ketemu fa itu tanwin ketemu fa, maka bibir sudah siap-siap. Bibir bawah ketemu gigi atas yang paling depan. Jadi suaranya nggak bisa nggak bisa. Dia harus bibir sudah siap-siap. Caranya gini. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Ini fa. Sama makhrajnya seperti dzal. Fa fi su. Coba asa. Asi. Itha. Jadi harus diperhatikan perbedaannya Pak ya. Nah, coba diulang dari wa anzala. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa bukan ma'ang lagi. Bibir sudah siap-siap ke arah fa tadi. Ini yang PR yang dari kemarin yang lupa ini dia nih PR yang paling besar. Mengingat perbedaan antara huruf qaf dengan kaf. Artinya kalau qaf dan kaf itu sudah jelas. Dia memang bisa dibunyikan seperti itu. Ya. Ingkung. Ketika ingnya bisa nun mati ketemu kaf kan. Tapi ketika kung itu kungtum itu sudah nun ketemu tak. Jadi siap-siap dia ke arah sana. Jadi nggak bisa lagi kita bacanya terlalu berdengung kuat, nggak bisa. Samarnya nggak seperti gitu ya. Caranya harus berbeda. Makanya huruf qaf dengan kaf itu dikecualikan.
Nah, tapi kalau huruf fa ini nggak bisa, dia harus tetap mempersiapkan ke arah huruf fa. Kalau qaf dengan kaf kan dia di dalam, qaf, ya kan, dalam. Nggak sampai ke makhraj yang 3 ini, ya. Pertama awal tenggorokan, tengah, wusta ataupun yang terakhir, ya kan? Nggak sampai dia di atasnya lagi, makanya bisa dibuat dengan seperti itu. Jadi caranya ya bahasanya sebenarnya bukan dengung ya, sebenarnya bahasanya tetap ikhfa, cuma kan untuk memudahkan namanya itu ya kita menyebutnya seperti itu. Jadi tetap kita harus tunaikan tuh bunyi coba nah, bukan lagi tapi bibir sudah siap-siap, bibir bawah ke bibir ke gigi depan atas, udah siap-siap aja. Coba Di 4 kali dia kayak iklap. Siap-siap. Dia bukan dempet tapi mempersiapkan. Coba minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jadi ketika fala ini perhatikan jim qalqalahnya ini jangan terlalu kuat. Ketika taj'alu ini wawnya ini 2 ketuk Pak ya, baca. Kemudian itu siap-siap juga arah dal itu 2 ketuk, tanwin ketemu waw. Wa sama, tanwin ketemu tak juga, ikhfa lagi. Jadi sudah mempersiapkan ke arah ta sebenarnya. Jadi nggak bisa nggak bisa, tapi tuh. Kemudian yang terakhir dal tadi dada, bukan tapi dada. Makhraj dal ujung lidah tapi atas kenakan ke gusi dan gigi. Jadi gusi kita kena dan gigi pun kena sedikit. Jadi dada, coba dada. Bukan dada, dada. Didi. Dudu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Coba. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Prakteknya Bapak, jadi sengaja kita praktek Al-Quran karena Bapak sudah bisa baca, cuma ketika pas dia ayatnya panjang lupa kita nggak bisa mempraktekkan, makanya wajar kita sudah ke arah sini. Mungkin kalau ada orang komentar kenapa nggak dari Iqra saja, bagus, tapi yang jadi masalah sekarang nih praktek di lapangan. Sama seperti orang yang sudah mempersiapkan untuk tampil bagus kan, ketika tampil ke depan kok hilang. Jadi Al-Quran ini pun sama, kalau kita latihannya kurang, intinya latihan Pak ya, latihan yang kurang ya, walaupun kita ini bisa di Al-Fatihah bagus gitu, di ayat yang lain kurang. Makanya caranya gini, ketika kita dapat ilmu satu pelajaran, diulang lagi sendiri. Misalnya di sholat yang kita dapat hari ini diulang lagi, mungkin besok bisa kita ulang. Ini caranya ya Pak, sudah dapat. Jadi lillahi ini terakhir nih yang perlu saya ingatkan lagi, ini harus dikeluarkan Pak. Lillahi, coba lillahi. Cukup. Sekarang Pak Joko lagi. Wa in kuntum. Ya boleh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ada wa ini. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده Sabar dulu. Ala abdina. على عبدنا Nah, ini mimma ini konsentrasi kita ya, idghamnya ini ya. Yang mana kita perhatikan tanwin ketemu mim, kemudian mim juga tasydid ya. Jadi di sini jangan sampai fokus kita hilang, Pak. Dua ketuk itu. Wa in dari situ dah dua ketuk semua ikhfa dua ketuk. Nah, kalau di sini bisa mim tasydid ini sampai ke 3 pun enggak ada masalah. Di dua lah kita samakan saja. Wa in kuntum fi raibin. Nah, raibin ini ya-nya sebelumnya ada huruf berharokat fathah, maka ya-nya dibaca satu ketuk saja. Dan itu pun dibaca dengan tidak terlalu strong, kuat, lemas saja, santai, rai gitu saja. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Panjang nih. Bagi nafasnya panjang. Kalau nggak bisa berhenti nanti. Berartinya yang mana Ustaz? Berartinya Abdina apa? Ala abdina boleh, baru nanti lanjut lagi sendiri boleh. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu. Nah, itu perhatikan hamzah itu, Pak. Fa itu hamzah itu sama seperti mana a biasa, a i u. Tapi kan ketika dia di matikan, disakinkan, disukunkan, maka a i u itu saja dia, nggak ada bunyi ke arah ain, tidak ada. Fa tu seperti itu. Fa'tu. Jangan fa. Fa. Berarti terbiasa berarti ya. Ini Fa. kebiasaan inilah dihilangkan sekarang. Fa. Biasa aja fa, bukan Fa. ain itu, bukan ain yang dipindahkan ke atas, bukan. Fa. Fa tu. Fa'tu itu. Fa'tu bi suratin Fa'tu bi suratin. Jangan, perhatikan waw sebelumnya ada huruf berharokat dhammah, maka waw dibaca 2 ketuk. Dia kalau ada satu yang bergeser beda nanti terdengarnya, Pak. Apalagi hafalannya dari hafalan yang tidak benar faidahnya. Jadi fa'tu bi suratin mim mithlih. Tenang deh kalau betul tuh. Bacanya enggak buru-buru. Coba. Fa'tu bi suratin mim mislih. Nah, mim tasydidnya coba latih lagi sekarang. 2 ketuk, Pak. Coba. Mim mislih. Jadi bisuratin itu dah 2 ketuk nunggunya. Bisuratin mim mislih. Kurang panjang tuh Ya, 2 ketuk. Fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum. Habis napanya. Kuntum lagi ngulang. In kuntum shadiqin. Bisa ikut tilawah apa? Musabaqah tilawah. Ya. Kelas bapak. Kelas bapak. Iya, kelas bapak. Jadi target saya itu, Pak, nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena
sesuatu itu sedikit kalau dipelajari dengan betul benar dia dibandingkan banyak tapi nggak dipelajari lagi, nggak diulang lagi. Jadi target saya ini. Jadi sebelum saya tutup, apa kira-kira nih Pak yang perlu kita ulang sebelum ini, besok diulang lagi, besok nambah, dan pengulangan ada dan nambah ada. Ini tak bergeser terus ya tak. Yang mana? Bilang nggak kita ngaji, kita setiap hari Nah, ngaji, kalau- ngaji setiap hari tak mengulang-ulang ilmu-ilmu ini, tapi bergeser terus ya tak. Cuman caranya Jadi itu biar nggak sebenarnya bergeser gitu. satu doa ya, tetap Bapak terus doa minta kepada Allah supaya lisan kita ditepatkan. Saya juga dulu latihan untuk membenarkan bacaan ini, dulu huruf dal ya, misalnya shin, apalagi yang perlu minta kepada Allah. Kemudian huruf-huruf yang lain itu seperti ra, itu yang awal-awal saya agak susah. Tapi ketika kita latihan selama 3 hari setoran Al-Fatihah 3 kali gitu dalam 3 hari itu, saya doa dalam sholat hajat, sholat duha, Allah minta lidah saya ini diarahkan ke situ. Alhamdulillah itu pengaruh karena doa tadi. Yang kedua, memang harus konsentrasi ya. Tanpa konsentrasi susah. Makanya kalau Bapak baca Quran nih, pikiran fokus. Ya caranya gimana? Gak ada musik-musik di rumah, gak ada nunggu-nunggu jualan ataupun nonton TV, itu pengaruh dia. Nah, misalnya Bapak mengaji di 10 menit, 20 menit misalnya, anggaplah 10-20 menit, sisihkan waktu ini khusus. Contoh pesankan ke anak atau istri, abang mau ngaji dulu sebentar, mau fokus di latihan, insya Allah berhasil. Sebenarnya fokusan kita kalau misalnya fokus, latihan Bapak bacaan yang hari-hari itu jadi benar. Nah itulah yang terbawa besoknya. Tapi kalau kita jarang fokus, wajar lepasnya. Jangankan orang yang sudah lama atau sering baca Quran, ustadz saja yang mengajarkan saja itu kalau jumpa ke gurunya setoran Al-Fatihah lagi. Karena apa? Memang gitu adab-adab yang didapati seperti itu. Termasuk Ustadz Romi kan. Saya mudzakarah sama beliau, belajar juga, beliau juga seperti itu. Mengatakan jumpa sama guru saya, kami setoran Al-Fatihah. Jadi sudah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu untuk menyetel lisannya ini dengan mengulang hafalan termasuk Al-Fatihah tadi ke gurunya. Jadi gurunya ini kan sudah ngajar 20 tahun, muridnya tadi baru 2 tahun 3 tahun, ada yang 6 tahun. Otomatis lebih aman yang 20 tahun ini ketepatannya. Dan ini pun gurunya ini dulu pernah belajar sama gurunya atau setoran sama gurunya sudah ngajar mungkin 30 tahun kan gitu. Jadi gitu caranya Pak. Tetap ya tahsin seperti ini membantu. Nah, yang pertama doa, yang kedua fokus, luangkan waktu khusus, yang terakhir kita sering seperti ini latihan dengan dibimbing. Nah, yang lain Pak kira-kira sulit atau lagi ditanya mengenai ini? Makhraj huruf ada yang mana lagi Ustaz? Sebenarnya Pak Joko sudah dapat, cuma membiasakan diri untuk lebih rileks. Nah, jadi caranya bagaimana? Caranya tadi dapat sudah ke arah makhraj tadi. Nah, hati kita dibawa tenang, jangan sampai kita ragu lagi. Contoh seperti apa? Seperti huruf ra. Kalau udah dapat Allah sekali mengucapkan ra, udah tenang hati kita. Jangan kita tekan lebih gitu. Huruf of, udah dapat of, qi, u, sudah. Nah, saya sendiri ada kelemahan ketika mengucapkan huruf ain. Ain itu saya terlalu kuat. Sebenarnya nggak terlalu seperti itu. Sudah kena ke a, i, o, a, i, o. Caranya dimatikan, disakitkan. A, i, o. Sudah kena seperti itu. Terkadang kita kan karena ragu ya, takut salah Pak. Sehingga kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ditekan sekali, nggak perlu sebenarnya. Nah, kalau kita sudah latihan dengan benar, kena saja udah gitu, udah kena, udah alamin, nggak perlu dikorek sekali, nggak perlu. Itu contoh. Jadi caranya bagaimana? Ya membiasakan diri dengan tenang. Ya baca. Dulu saya pernah dinasihati sama orang Malaysia, Thailand. Baca Al-Quran itu harus bisa kita membacanya dengan tenang. Semenjak itu saya mulai latihan tenang.
Dulu kan baca Quran saya awal-awal nggak tenang. Alladzi ja'ala lakum gitu kan, mungkin dan bawaan kita itu seolah-olah semangat gitu. Ternyata jangankan kita yang baca tenang, orang yang dengar pun terganggu jadinya. Ternyata nggak seperti itu, santai saja. Alladzi, dinikmati Pak. Nah, tenang. Alladzi ja'ala lakumul ard. Satu lagi saya dapat kemarin itu, saya coba bawakan diri membaca Al-Quran tidak terlalu keras suara. Kalau seandainya kita ini baca keras kan banyak waktu. Misalnya baca surah Al-Kahfi, kalau bacaan keras mungkin habis 25 menit ke atas. Ketika kita bacanya dengan suara yang agak pelan sedikit, bisa hemat jadi 20 menit. Atau kita misalnya malas mengeluarkan suara dengan suara yang pelan, tapi takut nggak baca Quran, jadi bapak baca dengan suara yang lirih, yang sir gitu. Sir ini artinya di ruangan kosong suara kita terdengar. Itu bacanya nah, saya yakin insya Allah tahapan-tahapan ini kalau dilalui Pak, ini putus 1 juz setiap hari. Tapi kalau kita pengen selera kita kan, pengen pas terus, suaranya harus keras, itu tenaga keluar banyak, waktu keluar banyak. Makanya saya usul yang khusus untuk itu buatlah mungkin 1 lembar ya, khusus untuk duha kah, tahajud kah, atau untuk latihan sendiri. Tapi sisanya jangan kita paksakan dengan suara yang keras tadi dan atau keadaan nggak tenang tadi. Takut saya nanti kita nggak punya latihan bacaan yang benar gitu. Karena banyak lagi PR-PR kita yang kita nggak ketahui dalam bacaan. Kalau dibimbing aslinya sebelum kita latihan itu, ya sebagaimana kami dulu dalam tahfiz di Pakistan, di store dulu. Misalnya yang barusan kita baca ini sebelum dihafal misalnya 3 ayat, ya kan? Di store dulu, Ustaz. Dah aman, Ustaz, dah aman. Baru besoknya dia atau hari itu juga dia mulai ngafal malam itu. Besok di store-nya, karena apa? Ada di store-nya duluan. Nah, sama seperti Bapak hari ini, kan di depan saya nih 1 ayat cuma. Pak WP 1 ayat, Pak Joko 1 ayat. PR nih, udah setoran sudah. Kalau besok kita coba. Jadi yang kita lakukan saat ini, insya Allah sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh guru. Nah, jadi praktek atau latihannya sudah diikuti. Jadi mudah-mudahan lah Pak Joko bisa bawakan keadaan yang saya harapkan tadi, supaya nggak jenuh. Karena saya juga pribadi ya ketika membaca terlalu keras itu tenaga banyak keluar dan ini kepala kita tegangnya cepat. Karena apa, kita ini latihan ketika umur sudah besar. Kalau dari kecil latihannya mungkin enggak banyak saraf-saraf yang berpulsa di wajah saya mungkin. udah banyak kotorannya mungkin. Jadi ketika dibawa yang ibadah-ibadah ini dia mau lepas bagian tubuh kita, ya kan? Gak mungkin ikut sama kita, memang dia ada banyak dosanya. Jadi banyak minta ampun aja kepada Allah. Jadi wajar Pak Joko, memang keadaan kita ini sudah di umur tua. Kalau dari kecil kita dibimbing sama ulama, ustaz gitu, bapak kita pun dekat dengan ulama, mungkin saya rasa mau baca keras sampai sejus makin sehat mungkin ya, bukan makin tegang. Setengah jus udah capek saya Pak. Karena Begini saya juga gitu, iya. sukanya begitu Nah, jangan dulu. Jadi berkeluar energi ya ini. Latihannya yang seperti itu 1 lembar paling banyak atau 1 halaman saja. Nanti sisanya Bapak suaranya pelan saja. Saya udah dapat triknya kemarin itu ngapa? Ketika saya coba kan, saya tes. Selama ini saya sudah merasa ini kayaknya harus semampunya baca Quran. Ternyata kalau semampunya kita nggak bisa banyak, ya kan? Ngulang. Karena saya coba ngulang Quran itu misalnya 1/4, setengah juz misalnya, tegang. Nah, setelah kemarin saya coba bawa santai, ternyata aman. Mengapa saya bisa seperti itu? Karena semangat tadi, semangat terlalu tinggi, saya nggak pernah mencoba yang santai. Nah, kalau orang udah setelan yang kubut terus, ya kan, dia dibawa santai nggak mau dia. Ngegas terus. Ketika sudah ada orang yang pengalaman atau pernah dicoba, ternyata santai pun sampai juga gitu. Sampai nggak ada masalah.
masalah, bahkan lebih hemat, bisa banyak kita baca. Itu saja cukup Pak untuk hari ini ya. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Tutup sadaqallahul azim. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Live. Enggak, live-nya belum.